Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Halo, salam sehat teman-teman dan salam jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Kawan-kawan, kali ini kita mau reaction daripada pidato Bapak Presiden Prabowo hari ini, yang dia mengatakan pada intinya di situ dia tidak bakalan dan tidak akan takut mati, dan nyawanya pun akan diserahkan untuk masyarakat, dan tidak ada sedikit pun takutnya untuk para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini, sekalipun dia diancam dengan mafia seberat apapun dan kelas apapun, dia tidak takut demi masyarakat Indonesia. Ya, itu adalah saya bangga dengan pernyataan seorang presiden yang peduli dengan masyarakatnya, yang peduli dengan kemakmuran rakyatnya yang dia pimpin. Dia mengatakan di situ, saya tidak akan takut dengan mafia korupsi, sekalipun itu saya diancam, karena saya ada didampingi daripada TNI dan polisi untuk memberantas korupsi, dan ada para guru-guru juga untuk membantu dia memberantas korupsi, kira-kira begitu. Jadi yang perlu saya kritisi di sini pernyataan Bapak Presiden, memang itu adalah saya salut dengan pernyataan Bapak. Cuma ada agak sedikit menggelitik di situ. Kenapa seolah-olah Bapak merasa bahwa polisi dan guru-guru itu adalah orang-orang bersih selama ini di Indonesia? Apakah Bapak tidak tahu polisi ini sampai ada kemarin itu lagu-lagu bayar itu? Apa maksudnya itu bayar itu? Itu ya artinya untuk mengkritisi daripada organisasi kepolisian kan? Jadi artinya mereka juga nggak bersih, Pak. Jadi kenapa dibuat sapu yang kotor untuk menyapu rumah supaya bersih? Nyapu rumah itu ya harus sapu yang bersih dong, jangan yang kotor-kotor yang punya debu gitu ya, tetap juga berdebu jadinya.
Jadi maksud saya, oke lah kalau TNI mungkin ya, TNI adalah kalau soal korupsi itu di mana-mana ada, tapi enggak brutal daripada polisi kan. Polisi ini kan bukan hanya dia korupsi, tapi mungkin apa namanya eh, pemerasan ya kan, memeras rakyat lah ya. Makanya dibilang bayar dengan lagu itu kan. Itu kan secara tidak langsung kan memeras, itu artinya negara tidak ada membuat undang-undang pembayaran ini, pembayaran itu, tetapi polisi melakukan itu di lapangan kepada rakyat kan gitu. Berarti kan nggak bersih namanya itu kalau seperti itu. Jadi Bapak misalnya mengatakan itu kepada instansi kepolisian seolah-olah bersih selama ini. Seolah-olah orang itu tidak ada melakukan kesalahan gitu. Padahal sebenarnya ya bukan rahasia lagi, umumnya itu polisi ya, mayoritas lah ya, nggak semua polisi sih. Ada juga polisi yang baik, ada juga. Tapi umumnya itu polisi itu hanya mata duitan. Tak boleh dilihat dia ada duit, pasti disosor dia itu gimana pun caranya. Ya kan? Jadi itulah. Itu yang perlu saya soroti sebenarnya. Dan guru-guru yang Bapak bilang untuk membantu koruptor. Apa hubungannya guru-guru dengan koruptor? Saya tidak paham itu. Untuk membantu koruptor, memberantas koruptor itu para guru-guru apa hubungannya? Di mana korelasinya guru-guru itu bisa memberantas korupsi gitu loh? Apakah Bapak udah lupa? Guru-guru juga banyak korupsi. Itu dana-dana bos banyak itu yang tidak benar-benar dipakai, itu banyak dimakan mereka itu. Ya sama juga, ada juga memang guru-guru yang jujur. Ada juga, banyak juga guru-guru yang jujur. Tapi kan sudah misalnya tidak rahasia juga itu bahwa dana-dana bos selama ini banyak di garong mereka itu. Tidak tersampaikan dan tidak tersalurkan kepada kebutuhan-kebutuhan di sekolah. Kan gitu. Jadi apa hubungannya, saya juga bingung. Jadi mereka itu agak naik telinga gitu loh. Seolah-olah mereka selama ini ternyata kami ini bersih gitu. Kami ini ternyata bersih di mata presiden gitu. Jadi orang itu nanti tidak menyadari dirinya siapa dia kalau begitu apa. Iya, jadi itulah maka aku bilang bagus Pak pernyataan Bapak itu, saya juga memang sangat bangga dengan Bapak bilang bahwa Bapak itu tidak takut dengan koruptor. Memang ngapain kita takut dengan koruptor? Masa negara kalah sama mafia? Tidak ada itu hubungannya itu. Jadi tidak boleh kalah negara kok. Negara kan punya aparat. Ya masa kita takut sama mereka-mereka? Maksud saya Pak, ya artinya untuk mendampingi Bapak itu ya orang-orang yang bersih juga di sekitar Bapak. Jangan yang berbelit-belit dengan artinya ada pemerasan terhadap misalnya masyarakat. Artinya pemerasan itu pemerasan cara halus gitu loh Pak. Kan Bapak sendiri tahu lah, misalnya adalah kita macam pengurusan sesuatu lah begitu, ataupun ada macam polisi lah ya, kita ada laporan harus kasih duit dulu baru ditangkapi. Jadi itu apa nggak pemerasan namanya itu? Emang mereka nggak digaji negara untuk melakukan sesuatu dengan tugas-tugas dia untuk melakukan laporan-laporan dan mengerjakan laporan-laporan daripada masyarakat apapun itu, misalnya ada perampokan, ada pembunuhan, ada kehilangan, ada apa gitu. Coba di mana-mana Pak, kalau sepeda motor hilang contohnya itu hilang ya udah hilang aja gitu, nggak makanya ditangkap itu, nggak ditangkap itu sepeda motor loh. Sepeda motor itu untuk rakyat ya, katakanlah rakyat yang miskin lah ya, itu sudah harta yang besar itu Pak. Tapi kalau dilapor itu ke kantor polisi tak akan ditangkapi itu. Saya jamin itu nggak ditangkapi. Kalaupun ditangkapi paling tulis-tulis di situ, tapi nggak ada ujung-ujungnya itu nanti. Sebenarnya mereka tahu di mana itu apa barang, tahu dia mafianya di mana. Tapi ya sudahlah. Yang begitu negara ini sebenarnya Bapak membersihkan orang-orang seperti ini dulu, baru Bapak rangkul mereka untuk sama-sama berantas itu yang korupsi itu. Tapi kalau
Bapak tidak membersihkan orang-orang ini, masih membiarkan seperti mereka itu tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan, merasa benar gitu ya. Ya, percuma Pak. Nanti Bapak rangkul mereka, tapi mereka pura-pura ingin membela Bapak, tapi mereka main di belakang gitu. Itu satu. Jadi Bapak memang betul-betul ya bersihkanlah dulu mereka-mereka itu. Baru Bapak rangkul. Dan satu lagi, kenapa hanya Bapak mengatakan bahwa ada TNI, Polri, dan guru-guru? Jadi Jaksa Agung itu kemana itu Pak? Kenapa Bapak enggak sebutkan di situ Jaksa Agung? Kejaksaan lah ya, Kejaksaan Republik Indonesia gitu. Padahal saat ini yang lagi ngetren itu adalah gebrakan Jaksa Agung. Iya kan? Jadi Jaksa Agung itu Bapak kenapa enggak sebutkan bahwa Bapak bersama-sama dengan Jaksa Agung? Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya dia untuk memberantas korupsi raksasa di Indonesia ini. Kenapa Bapak enggak menyebut bahwa Jaksa Agung itu salah satu orangnya yang terdepan di sekeliling Bapak sebagai teman Bapak untuk memberantas korupsi di Indonesia ini? Kenapa cuma hanya yang 3 itu yang Bapak sebut? Padahal itu daripada polisi itu, dibandingkan polisi nggak ada apa-apanya itu dibandingkan Jaksa Agung. Polisi itu aja cuma hanya bergaya-gaya aja itu semua. Kalau tindakannya itu ya hanya membela-bela orang yang berduit aja lah. Itu nggak heran lagi kita di mana-mana seperti itu. Jadi ya itulah yang mau saya bilang ya, Bapak jangan artinya seolah-olah mereka itu bersih di mata Bapak gitu. Ya oke lah, macam yang aku bilang tadi, kalau TNI tentara mungkin ya oke lah, taruhlah mungkin korupsinya ada lah, tapi ya masih tahap-tahap yang kecil lah mungkin ya. Tapi kalau pemerasan mereka kan nggak ada, tak pernah orang itu memeras sama siapa, orang itu nggak ada itu memeras orang itu. Polisi ini kan karena sering berhadapan dengan masyarakat itu ya, jadi makanya mereka sering itu melakukan apa namanya pemerasan kepada rakyat lah, dengan cara-cara pemerasan itu, dengan cara-cara misalnya ya ini kasus ini begini ada duit baru diselesaikan, ya seperti itulah cara pemerasannya, ya kan. Jadi maksud saya itu ada lagi di sini pernyataan Bapak, korupsi itu menyusahkan daripada para guru-guru dan dokter-dokter dan suster lah ya, perawat-perawat gitu. Bapak udah lupa juga rupanya ternyata dengan permainan dokter-dokter di Indonesia ini ya. Mana ada Bapak yang dokternya di Indonesia yang susah? Tak ada Pak dokter di Indonesia yang susah, yang miskin. Bapak kok menyebut dokter susah? Makanya aku bilang sama Bapak, seolah-olah mereka itu korban gitu loh. Korban teraniaya gitu di Indonesia, negara-negara korupsi itu. Mereka itu nggak ada korban Pak. Bapak nggak ingat rupanya yang memarkup itu biaya-biaya BPJS. Contohnya nih, per 1 bulan misalnya tagihan rumah sakit itu 50 miliar itu bisa dibuat sampai 70 miliar itu. Itu kan ulah dokter itu, ulah mereka itu. Jadi kenapa Bapak bilang mereka juga garong kok kalau seperti itu bentuknya kan? Termasuk menggarong uang negara itu. Jadi kenapa Bapak bilang dokter susah, miskin? Mana ada dokter? Tunjukkan sama saya kalau ada dokter yang miskin. Satu pun di seluruh Indonesia ini. Tidak akan ada itu. Bapak kenapa bilang dokter miskin? Mana ada dokter yang miskin? Jangankan di kota Pak. Di kampung-kampung aja yang namanya bidan itu kaya itu. Kampung itu, kalau bidan itu pasti kaya, jangankan dokter. Jadi maka aku bilang sama Bapak, jangan narasi Bapak apa namanya seolah-olah memberikan mereka itu angin gitu loh. Jadi mereka itu merasa korban selama ini. Jadi jangan bahasa itu ya boleh dikatakan kalau menurut aku agak dimanjain lah gitu mereka itu. Padahal mereka itu sama saja sebenarnya. Karena di bidangnya aja orang itu ya bisa garong juga. Sama aku bilang kayak guru-guru ini tadi. Di bidangnya juga ada juga garongnya.
Macam dana-dana bos itu kan. Mohon memang kesabaran seluruh Ya memang di situ apa orang itu, jaringan orang itu dana bos ya, itulah yang bisa diambil orang itu. rakyat siang malam Itu kan bukan rahasia lagi Pak di negara ini seperti itu. Dana bos itu banyak yang tak tersampaikan. mencapai yang kita Jadi seolah-olah mereka itu adalah apa namanya, korban gitu penghasilan rakyat karena korupsi gitu. menghilang, Tidak ada hubungannya mereka itu sama korupsi. menghilangkan Tidak ada berhubungan orang itu sama korupsi. Ya mereka ya mengambil duit juga, mengambil duit negara juga ya, jangan melalui cara mereka di bidang mereka gitu loh, macam dokter-dokter BPJS lah kan, yang bisa diumbat mereka kan, ya guru-guru di dana bos lah yang bisa dibantai mereka kan gitu. nanti membantu orang tua. Jadi Bapak jangan terlalu gimana ya, apa memang Bapak lupa atau pura-pura lupa atau mau ambil hati mereka atau bagaimana nih sekarang? Saya juga enggak. Harus Bapak itu agak tegas sedikit gitu loh. Jadi katanya jangan pilih bulu itu ini, jangan pilih bulu yang apa itu kayak begini nih. Bahasa itu harus betul-betul. Kalau Bapak bilang di situ, saya tidak mau peduli mau di departemen apapun, dibilang apa, mau ke guruan ke kedokteran ke mau ke polisian ke di TNI ke di bidang di mana saja. Habis itu harus Saya tidak akan ragu memberantas korupsi apabila ternyata terbukti. Saya tidak akan peduli siapapun orangnya. Kalau Bapak bilang seperti itu ya mungkin semua yang ada di situ Pak merasa gitu. Tapi kalau Bapak pihak-pihak yang ini guru yang ini ya seolah-olah yang lain itu bersalah, yang mereka aja yang tak salah gitu. Jadi itulah saya sih sangat bangga sih, saya mendukung lah, dan saya sendiri mendukung daripada rencana Bapak untuk memberantas koruptor. Dan memang sudah terlalu jenuh rakyat dibuatnya mereka itu hanya dengar-dengar korupsi, tapi penyelesaian selama ini tidak ada, hanya jalan di tempat semua. Dan uang-uang itu sudah banyak lah di garong mereka, dan memang betul-betul korupsi ini menyusahkan rakyat Indonesia, kehidupan masyarakat. Memang itu nyata di mana-mana. Kalau koruptor itu ramai, banyak bergentayangan, pasti negaranya itu kan miskin di mana-mana. Tak ada itu koruptor banyak negaranya kaya raya, nggak ada, tidak akan terjadi itu. Jadi itulah Pak. Tapi kalau memang rencana Bapak untuk bangun itu satu penjara koruptor di satu tempat di pulau yang jauh terpencil gitu, saya sangat setuju. Saya sangat-sangat setuju kalau seperti itu ada rencana Bapak, sangat setuju sekali. Kalau bisa jangan terlalu gampang orang datang ke sana. Jangan terlalu gampang dijenguk dengan keluarga-keluarga. Bila perlu dari darat, kalau bisa buat naik kapal itu sekitar 3 jam lamanya gitu. Baru nyampe ke pulau itu 3 jam, kalau bisa 5 jam gitu. Jadi nggak terlalu gampang gitu apanya, menjenguk artinya keluar masuk itu nggak terlalu gampang, dan safety-nya pun harus kuat gitu, berlapis gitu. Itu saya setuju Pak, setuju dengan cara-cara penjara seperti Guantanamo kan yang dibuat Amerika kan di tengah laut itu penjara-penjara teroris itu, penjara-penjara penjahat-penjahat perang kan ada di situ kan. Nah, itu seperti itu saya setuju Pak. Kalau Bapak yang mau rencana begitu memang betul-betul saya sangat setuju itu Pak. Rencana seperti itu memang seharusnya harus begitu. Jangan campur-campur dengan narapidana yang lain. Baru tiap hari bisa datang orang, tiap jam bisa datang orang. Kalau bisa ya begitu Pak. Jauhkan penjara mereka gitu. Kalau bisa 5 jam, 8 jam baru nyampe gitu naik kapal, naik feri gitu. Baru mereka ya agak sedikit kapok, dan apanya hukuman mereka itu pun jangan ada yang 5 tahun 10 tahun lagi, harus di atas 20 semua gitu. Kalau tidak ya aku sendiri Pak, sinilah duit negara itu aku korup 5 miliar aja, nggak usah jauh-jauh 10 tahun lah aku dihukum, tak apa-apa juga kan. 10 tahun aja 5 miliar, nggak usah 100 miliar atau triliunan. 5 miliar 10 tahun saya mau di penjara kok Pak. Kalau seperti itu bentuknya. Jadi ya memang kita juga rakyat Indonesia Pak mendukung daripada program Bapak untuk memberantas korupsi ini. Sangat-sangat mendukung sekali. Sangat-sangat mendukung. Ya mudah-mudahan aja ini bisa terjadi program Bapak ini, dan termasuk rencana Bapak yang membuat penjara di tengah laut sana.
Jadi kalau menurut kalian teman-teman bagaimana? Apakah memang ini rencana Bapak Prabowo ini cuma omong-omong, atau memang menurut kalian gimana ini? Ada memang ke arah yang real dan nyata nanti di hari-hari yang akan datang? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba berikan komentar, Bang. Terima kasih. Mafia